arti Alkitab? Kalau saya tanya balik nanti bisa nggak Al-Quran? Aduh, kau yang Enggak, mengatakan harus bahwa fair-fair. kitab suci kau Kita itu dua namanya arah. Alkitab. Pertanyaan saya, apa Enggak, sekarang- arti definisi Alkitab? Silakan dijawab Bang Erik. Saya menghargai Anda. Sekarang gini, bisa saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ruang kajian ilmiah dan pemikiran kritis cerita hikmah. Pada tayangan video kali ini, kita menyajikan sebuah perdebatan teologis yang sangat krusial dan dinamis, mempertemukan mu'alaf Nora dengan seorang penganut Kristen. Diskusi ini menyentuh ranah filologi dan sejarah penerjemahan kitab suci, membeda fenomena mengapa Alkitab terjemahan bahasa Indonesia mengadopsi begitu banyak kosakata dan istilah teologis yang berakar kuat dari tradisi Al-Quran, seperti penggunaan kata Allah, Alkitab, Roh Kudus, hingga istilah-istilah keagamaan lainnya. Mu'alaf Nora secara tajam dan mendasar mengurai bahwa penyerapan istilah-istilah linguistik Arab Islam ini merupakan bentuk adopsi budaya dan bahasa lokal guna mempermudah pemahaman umat di Nusantara. Sekaligus membuktikan bahwa istilah-istilah tersebut sesungguhnya tidak lahir dari tradisi bahasa asli penyusunan Bible itu sendiri. Mari kita saksikan video selengkapnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan dukungan sederhana dengan cara tekan tombol subscribe dan like video ini. Dengan begitu kita bisa menjadikan saluran ini sebagai sarana berbagi ilmu dan kebaikan. Saya doakan yang subscribe tetap istiqomah dan kelak dimasukkan ke dalam surga. Itu gampang sekali, anak kecil bisa. Kalau bisa gampang, silakan dulu jabarkan apa Sekarang arti ini. definisi Alkitab. Sekarang gini, mau nggak debat dua arah? Loh, ini dua arah. Karena kau mengatakan kau mempunyai Ya. kitab suci itu Alkitab. Kalau saya mengklaim itu adalah kitab suci kami, Alkitab. Ya. Nah, sekarang kau jabarkan dulu apa arti kata Alkitab. Ayo. Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu, baru biar jelas kita. Aduh, dulu, ya. kau jelaskanlah Nggak, apa iya. arti Alkitab. Itu gampang. Itu anak kecil bisa menjelaskan. Itu gampang. Iya, kalau gampang Sekarang bagi gini. kau, jelaskanlah. Jelaskan Sekarang sama gini. saya. Sekarang Ayo, saya silakan. tanya dulu. Kita Aduh. debat Al-Quran atau hadis. Apa Mulutmu arti itu besar. Alkitab, coba? Mulutmu besar. Kita debat Al-Quran, boleh nggak dengan Apa hadis? arti Alkitab? Coba. Jawab dulu Al-Quran atau Apa arti hadis, boleh? Alkitab? Coba. Goblok kamu, goblok malu Apa ya. arti Alkitab? Coba. Goblok kamu. Iya, Kamu kirain goblok. aja nggak bisa diskusi Hah? itu. Nggak bisa diskusi ya? Bisa. Boleh Ya nggak kita udah. bahas hadis? Ayo, udah. Oke, Boleh kalau nggak? kau bisa diskusi saya kasih kesempatan. Apa arti Alkitab? Kita debat Al-Quran dengan hadis boleh? Iya, boleh. Sekarang apa arti Alkitab? Kamu itu memang goblok, kamu itu ya. Apa arti Alkitab? Silakan. Kalau kau memang pintar, silakan jelaskan kepada yang goblok ini kata Alkitab itu berasal dari bahasa apa? Terus apa definisi Alkitab? Silakan. Alkitab dari bahasa Indonesia, Bible bahasa Batak. Apa? Artinya apa? Kau sok pintar kau memang ya. Tunggu sebentar Kuman ya. Alkitab berasal dari bahasa Indonesia. Jadi Iya. kata kitabah. Iya. Turunin aja. Ya. Silakan Ustaz Nora. Tunggul jelaskan dulu arti Nora. Alkitab Ustaz Tunggul. Nora, mulutmu yang besar Nora. Berasal dari Nora. bahasa Indonesia Alkitab, Nora. bahasa Bataknya Bible. Hai. Aduh. Nora. Coba diulangin lagi Alkitab artinya. Nora, kau itu orang goblok, tahu nggak? Ya Malah kita kau benar buat kau mandi. ibadi. Tunggu Coba mandi ya. Tunggu aku mandi Alkitab sebentar apa ya. artinya? Alkitab, Mandi. cepat. Ya tunggu dulu, mandi dulu aku ya. Sebentar ya. Bentar mandi ya. Nanti saya masuk lagi ya. Ya. Pula, enggak, kita debat dua arah ya. Ya. Iya, Alkitab Oke, itu oke. apa artinya? Cobalah definisikan Ya. Alkitab, jelaskan dulu. Enggak usah merasa saya tahu kok, nggak perlu. Hah? Itu pertanyaan Alkitab, goblok. jelaskan dulu apa arti Alkitab. Goblok. Ayo. Kau sekolah di mana? Di Mesir, di Kairo, di mana? Hah? Goblok. Saya tanya Alkitab apa dia goblok. Dijelaskanlah kalau kau pintar. Tahu taktai baru. Goblok pertanyaan. Ayo, coba, Pertanyaan Alkitab. anak-anak. Tahu yang goblok. Jadi pertanyaanmu, terbukti ya, pertanyaan anak-anak. terbukti Hah? bahwa Malu saya ajaran kasih itu
kebohongan terbesar dalam sejarah Itu manusia. turunkan Ini aja tuh orang ajaran udah bisa kasih diajak kayak gini nih. diskusi itu. Kebohongan Tolong dulu, terbesar hargai dulu dalam yang ngomong sejarah Bang Futsai. peradaban Itu satu manusia. lagi ngomong. Tai dia itu. Silakan Ustadz. Ludek kepalaku denger. Iya, itu bukti bahwa ajaran kasih ternyata kebohongan terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Itu buktinya. Aku cuma mau naik, tadi di bawah juga udah bagus tuh Nora. Jadi kalau orang bertanya begitu, kita bisa menjelaskan, ada hadisnya. Jadi sebelum kaum orientalis yang tanpa ilmu lalu menjustis bahwa Al-Quran salah karena disebutkan ya ukhta Harun, wahai saudari perempuannya Harun, lalu ditarik kepada Harun di zaman Musa. Di zaman Nabi Muhammad SAW, seorang sahabat pergi ke Najran, di mana masih banyak Nasaro di sana. Orang di sana bertanya, kenapa ini ada ayat yang menyatakan ya ukhta Harun, bukankah Harun hidup di zaman Musa? Sahabat ini nggak bisa jawab. Baiklah, nanti saya tanya kepada Rasulullah. Lalu sesampainya di sana, Nabi Muhammad SAW mengatakan, kenapa engkau tidak katakan bahwa orang-orang atau tradisi Yahudi menamai anak-anaknya, keturunannya dengan nama para nabi, gitu ya, itu dalil. Terus yang kedua baru mirroring. Sekarang jelaskan, itu tadi di bawah juga ada yang nyebut itu Pak Kamabe kalau nggak salah, betul itu. Abraham punya anak bernama Yesus, pasti belah belehe, karena Yesus tidak pernah menceritakan itu. Sementara surat Maryam tadi, Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada sahabatnya. Itu aja aku mau nambahin itu, Nora. Thank you, standby. Oke Ustadz, terima kasih Ustadz, Masya Allah. Sebenarnya ya, yang tadi kita minta itu kan sama Kristen ini bukan asbab nuzulnya. Rupanya yang dikritiknya itu terjemahan. Kitab Islam itu bukan kitab terjemahan. Barakallah Bang Mofet. Ketika saya membuka Al-Quran, yang saya baca itu bukan terjemahan, bro, melainkan originalnya, ya. Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Al-Quran itu bahasa Arab. Kitab Tanak itu kitab orang Yahudi. Bahasanya apa? Bahasa Ibrani, Hebrew. Terus Bible itu kitab siapa? Siapa yang membawa kitab Bible? Nabi Isa, Yesus. Bukankah Yesus ini orang Yahudi yang mereka katakan Yesus lahir di Bethlehem? Dia seorang Yahudi. Apakah orang Yahudi menggunakan nama Yesus? Enggak. Jadi Bible ini dari mana asal muasalnya? Menggunakan bahasa apa? Jadi kalau kamu murtad hanya karena kamu menemukan kebenaran kepalsuan di dalam Bible kau, itu betul saya angkat. Kebenaran sesungguhnya bahwa Bible kamu itu tidak tahu asal usul dari mana, siapa yang membawanya, dan firman Tuhan dari mana ini. Itu Bible kamu. Al-Quran itu firman Allah, murni firman Allah, tanpa campur tangan Nabi Muhammad. Makanya selalu dikatakan situ, katakanlah Muhammad, katakanlah Muhammad. Terus mereka mengatakan bahwa kata dalam kurung nama Muhammad itu adalah sisipan. Kenapa kau mengatakan sisipan? Kenapa dikatakan situ dalam kurung nama Nabi Muhammad? Ya karena Al-Quran itu diturunkan untuk Nabi Muhammad. Bukan katakanlah Yesus, bukan katakan Utsman bin Affan, bukan. Tetapi katakanlah Muhammad. Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Nabi Musa, bukan kepada Nabi Daud, atau bukan kepada Nabi Isa. Kalau ada kata nama Nabi Muhammad di dalam, itu bukan sisipan. Ya jelas Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Makanya dikatakan, katakanlah Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka. Itu perintah. Terus kamu mengatakan itu sisipan.
Terus apa bedanya dengan Yohanes 1 nomor 14? Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Oh, firman itu adalah Allah. Itu siapa firman? Yaitu Yesus. Di mana ayatnya? Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi daging, seonggok daging. Pertanyaan saya, di mana nama Yesus di situ? Firman yang menjadi daging itu di mana dikatakan namanya Yesus? Terus kalian bilang itu Yesus. Sementara kalau kalian mengatakan di dalam Al-Quran ada kata dalam kurung Muhammad, Muhammad dalam kurung, ya jelas Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Terus firman yang menjadi daging, apakah dijelaskan di situ adalah nama Yesus? Bisa. Ini gobloknya kalian. Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita, baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Terus kitab kepada Nabi Daud. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Terus Bible ini kitab apa? Bible ini kitab siapa? Nabi siapa yang membawa itu? Nabi siapa yang membawa perintah Allah? Yesus. Yesus yang orang Romawi. Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Maria ini siapa? Yusuf siapa? Paulus siapa? Yohanes siapa? Murid-murid Yesus ini semua siapa? Apakah mereka bertemu langsung dengan Tuhan sehingga kalian menjadikan dia kitab Injil? Pantas kamu tuh seorang murtad. Makanya saya katakan kalau orang yang mualaf itu, saya kasih tahu ya, orang yang mualaf itu bukan orang yang mengkaji Al-Quran. Orang yang mualaf itu betul-betul orang yang membaca baik-baik Bible-nya, sehingga dia tahu memang kebenaran bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak mungkin menjadi manusia. Itu orang yang mualaf. Kalau orang yang murtad itu orang yang telah lelah, berzakat, bahkan membaca Al-Quran. Mungkin dia malas. Contohnya kayak tadi membaca, ya udah Latinnya aja dibaca. Gitu loh. Saya sudah bilang, ketika orang Yahudi ketika membuka kitab sucinya, yang dibaca itu apa? Original bahasa Ibrani. Nah, ketika umat muslim membuka kitabnya Al-Quran, apa yang dibaca? Original bahasa Arabnya. Lah, Kristen ketika membuka kitab sucinya yang dibaca apa? Terjemahan Indonesianya. Lucu kalian ya. Tadi kau mengkritik murtadin, kau mengkritik katanya Al-Quran itu salah. Ini lagi yang naik. Ya, selamat malam, Dodo. Selamat malam, Nora. Ya, selamat malam, John Lembong. Selamat malam. Waalaikumsalam, Jess. Ya, assalamualaikum itu aku, kasihan. Waalaikumsalam itu. Assalamualaikum. Oke. Mantap itu aku. John ini Muslim. Muslim, alhamdulillah Muslim. Ada yang mau disampaikan bang? Di sini banyak Muslim bang. Sebentar Daeng. Sebentar dulu. Bisa yang lain dulu. Ya, ada yang mau disampaikan Bang John, silakan. Ke yang lain dulu, nggak apa-apa. Saya nyimak dulu. Saya baru masuk. Maksudnya Bang, biar kita naikkan yang Kristen aja dulu Bang. Oh gitu. Oh ya, baik-baik. Iya. Ya Bang Futsai, Muslim ya Bang. Ada yang mau disampaikan Bang, silakan. Aduh. Ya Bang Ghazali. Bang Ghazali. Ya siap Bunda. Ya Islam Bang.
Iya, alhamdulillah. Ya, ada yang mau disampaikan, silakan Bang. Tidak, tadi saya mau naik sampaikan ke siapa tadi yang mau keluar itu, Ya, kenapa dia Bang? tapi sudah turun dia jadi. Kenapa Bang? Saya naik dia sudah turun jadi apa? Tidak bisa tidak bisa apa? Layani dia. Oke, Bunda saya izin nyimak saja di bawah. Oke, makasih ya Bang Gezali. Assalamualaikum. Yuk. KDG? Nggak boleh Mang. Nggak boleh, nanti rusak. KDG? Iya. Selamat malam. Memasuki titik krusial perdebatan, ketidakmampuan pihak lawan dalam memberikan jawaban ilmiah berbasis sejarah, bahasa, dan hermeneutika justru memicu reaksi emosional yang tidak terkontrol. Ketimbang menyajikan dalil akademis yang konstruktif, sang oknum penganut Kristen tersebut justru melontarkan ucapan emosional dan sumpah serapah di panggung perdebatan. Fenomena ini secara eksplisit memperlihatkan ketimpangan kualitas dalam berargumen, di mana amarah dan artikulasi kasar kerap menjadi indikator dari ketidaksiapan mental serta keterbatasan literasi atas sejarah agamanya sendiri. Keteguhan Mu'alaf Nora dalam menyampaikan fakta-fakta tekstual berbasis data semakin memperjelas perbedaan kontras antara kebenaran yang berpijak pada nalar jernih dengan sikap defensif yang kehilangan landasan ilmiah. Sama orang-orang bodoh kayak gitu tuh. Nggak apa-apa Bang, kita di sini edukasi gini ya. Saya apa sedikit ya begini. Untuk saudara-saudara seiman saya ya, memang kita di sini yang di atas ini harus menyiapkan mental, bukan otak saja. Bukan otak saja, mental juga harus disiapkan. Jadi kalau misalnya narasumber kita ini orangnya otaknya memang sedikit cengklek, ya sedikit ya saya bilang ya, nggak semua ya. Sedikit cengklek ya maklum saja ya. Jadi kita nih edukasi ini kepada saudara-saudara kita yang di bawah, ya kan, biar mendapatkan ilmu, gitu. Iya, Bang KDG silakan. Kalau ada yang mau disampaikan lagi silakan, biar kita ke Daeng Dodo. Enggak, kalaunya terlalu menghina itu diturunkan aja Bun. Itu rasanya. Iya, makanya tadi saya kan kejar, di mana memang Al-Quran itu salah. Ternyata yang dikritiknya bukan originalnya tetapi terjemahannya. Sudah kalau dia memang seorang muslim ya, kalau memang dia seorang muslim ya, dia harusnya paham bahwa bahwa Al-Quran itu bukan terjemahan. Terjemahan itu hanya membantu. Jadi ketika terjemahannya itu salah atau terjemahan itu tidak sesuai, kita balikan ke originalnya. Makanya kalau biasanya kita tuh serahkan kepada saudara-saudara kita. Kan? Iya, iya. Aduh, jaringanku jelek. Ya kan? Ya. Oke. Itu saja, Bang. Ya. Teruskan aja, Bun. Oke. Saya Terima kasih ya, Bang ya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Deng Dodo. Ya, makasih Bunda Nora. Yuk. Bunda, tadi kan Bunda ada bicara tentang tanah, sabur, Injil. Iya. Ada pemaparan Bunda Nora yang saya sempat dengar tadi. Lalu Bunda Nora sempat memaparkan tentang sabur. Sabur itu diturunkan kemana Bunda? Nabi Ke siapa? Daud. Itu pemahaman Bunda. Iya. Tadinya dapat dari mana itu diturunkan? Di dalam Al-Quran pun ada. Oh, di dalam Al-Quran tertulis bahwa Ya, sabut itu terus? diturunkan ke Daud. Iya, gitu ya? Iya. Oh iya. Oke. Itu Terus? aja. Iya, yang mau saya tanya. Sekarang giliran saya Satu tanya. lagi. Kitab lagi, Zabur Bunda. ini untuk kepada siapa kitab Zabur? Kitab Mazmur ini untuk siapa?
Bukan untuk siapa-siapa, itu ditulis Daud, itu pujian Daud. Pujian Daud ditulis oleh Daud. Pujian Iya. Daud. Oke. Iya. Itu dituliskan memakai bahasa apa? Ya bahasa yang digunakan Daud pada waktu itu. Iya, bahasanya bahasa apa? Nggak tahu, Ibrani. Bahasa apa? Bahasa Ibrani. Terus kalian punya terus kitab kalian ini, kitab Zabur atau kitab Mazmur ini, itu originalnya bahasa Ibrani. Itu mana bahasanya di dalam Bible kalian? Ada di sana. Di Loh, mana? kami bukan orang Ibrani. Kami bukan orang Ibrani. Kalian bukan orang Ibrani tetapi mengambil kitab orang Yahudi. Kalau bukan mengambil, kami menggunakan. Oh, menggunakan. Yang kami butuhkan Kalian itu apa ya? kalian disampaikan menggunakan di kitab dalamnya. Yahudi, apa kalian permisi sama orang Yahudinya? Nggak perlu. Nggak Karena perlu. Tuhan Yesus yang kami percaya itu orang Yahudi. Kalau kalian menggunakan barang orang tanpa permisi, itu namanya apa? Tidak apa-apa. Pencuri. Orang Israel. Kalau kalian mereka mengambil, orang kalau Yahudi barangmu membolehkan. diambil tanpa permisi dari Nora. kau, apakah kau yakin Nora. kau tidak akan marah? Bukan soal itu. Sekarang ini Barakallah. sudah- Apa kau yakin sudah kau tidak zaman akan marah? modern. Saya Seandainya tanya, mereka marah, ketika sama seperti barangmu kami dong. atau motormu diambil Yahudi orang nggak pernah tanpa menuntut permisi, orang Kristen. apa kau tidak akan marah? Orang Yahudi nggak pernah menuntut orang Kristen untuk tidak menggunakan Aduh, orang Cuma Yahudi orang tidak pernah Indonesia aja menuntut. yang nggak pernah keberatan. Oke, Padahal bukan jadi kita kalau kamu kau loh. mengambil barang orang tanpa permisi, itu namanya apa? Gak punya malu itu. Ya, enggak loh. Itu namanya apa, Daeng? Yang lucu, bukan kamu yang punya. Nggak, kau jujur aja lah, Daeng. Ketika kamu mengambil barang orang tanpa permisi dari yang punya, itu namanya apa? Loh, Maling dan apa tidak yang punya malu. diambil? Apa yang diambil? Malu Apa yang Bunda, diambil? mau ngucapin Bun. Loh, itu Ketika, bukan muslim oke, punya kok. begini, Kenapa di dalam Matius 21 nomor 3, di dalam Matius 21 sebentar Daeng, di dalam Matius 21 nomor 3 itu dikatakan begini, Yesus menyuruh dua muridnya mengambil keledai yang tertambat di kampung depan itu, ya kan? Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kepadaku, itu kata Yesus. Dengarkan dulu baik-baik. Kamu kan ini, kau kan pengikut Yesus ini, kau kan pengikut Kristus. Terus kata Yesus, jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya dan dia akan mengembalikannya. Kalau ada orang menegur, jadi kalau nggak ada orang menegur, diloskan aja. Kalau kayak begitu itu namanya apa itu, Daeng? Ketika kamu mengambil barang orang tanpa permisi, sama seperti yang dilakukan oleh Yesus, itu namanya apa? Kamu harus konsisten, itu bukan bahasa Ibrani. Kan kamu malu sendiri kan? Harus pakai Itu bahasa namanya Ibrani. apa? Namanya apa tuh, Daeng? Jawab dulu. Ketika kamu mengambil barang orang tanpa permisi, sama seperti yang dilakukan, sama seperti yang dilakukan oleh Yesus, sama seperti yang dilakukan oleh Yesus, itu namanya apa? Barakallahu ukti. Namanya apa? Namanya pakai bahasa Ibrani. Namanya adalah mencu, maling ya. Dado, aduh, punya Tuhan maling, datang pengikutnya ikut maling. Ini macam mana nih, Dado, aduh. Orang kamu percaya Alkitab memang. Ini nih udah datang ini orang ini. Sebentar. Nora, kamu Naik. percaya Alkitab Sebentar nggak, dulu, Nora? dia mau menjelaskan apa arti Alkitab. Nora, kamu Nah. percaya nggak? Lo kamu Ya, sekarang pakai terjemahan. tolong Erik Pakai jelaskan bahasa apa Nora. definisi Alkitab. Tunggu ya, baru siap mandi ya. Oke. Iya, Alkitab. definisi Alkitab ya. Oke. Definisi Alkitab itu ada dua, kitab suci, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Itu pertanyaan anak kecil, makanya malas aku nengok. Bahasa Alkitab diambil dari bahasa apa? Loh, bahasa di Indonesia bahasa Indonesia. Bahasa Alkitab diambil dari bahasa apa?
dari bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sebutkan bahasa Yunaninya Alkitab. Aduh, banyak kali yang berbobot pertanyaan. Berbobot ini biar jadi pengetahuan bagi kita. Sebutkan bahasa Yunaninya Alkitab. Kau sekolah di mana sih? Kau nggak berbobot? Sebutkan bahasa Yunaninya Alkitab. Aku malas Alkitab ya. tidak ada yang berbobot. Sebutkan bahasa Yunaninya Alkitab. Jadi kalau perjanjian lama, sebutkan bahasa Yunaninya Alkitab. Alkitab katanya dari bahasa Yunani. Sebutkan. Jangan pintar. Kalau nggak bisa jawab, jangan marah-marah, Pak. Sebutkan bahasa Yunaninya Alkitab. Biar kita tunjukkan kepintarannya si Erik ya. Daeng Dado, tolong Anda mute dulu. Saya sama Daeng Dado, sama Erik. Diam kau. Sebutkan dulu bahasa Yunaninya Alkitab. Hah? Ya. Sebutkan. Jadi kalau bahasa perjanjian lama bahasa Ibrani. Sebutkan bahasa Yunaninya Alkitab. Diam dulu kamu biar ku jelaskan ke blok kamu itu goblok. Ya, diam kamu. Jadi kalau perjanjian lama bahasa Yunaninya Alkitab. Anjing kau. Bodat kau. Anjing kau. Babi kamu itu, Erik. Gak apa-apa. Ini kan bahasa Roh Kudus ini. Sebutkan nama Yunaninya Alkitab. Oh, you stupid. Zalikal kitabul la raiba fi. Sebutkan nama Yunaninya Alkitab. Zalikal kitabul la raiba fi. Sebutkan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya Alkitab gimana lagi? Sebutkan bahasa Yunaninya Alkitab. Masalahnya di mana? Sekarang saya baca ini ya. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, itu bahasa apa? Bahasa Arab yang palsu itu nggak berlaku di internasional itu. Goblok. Sebutkan bahasa Yunaninya Alkitab. Kamu yang tolol. Sebutkan bahasa Yunaninya Alkitab. Dalikal kitabul la raiba fi. Sebutkan bahasa Yunaninya Alkitab. Kalau bahasa Arabnya jelas. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Sebutkan nama bahasa Yunaninya Alkitab. Oke, diam dulu kau, diam dulu. Oke, saya diam. Oke, saya sebutkan nanti bahasa Yunani. Nanti kau tanya juga bahasa Cinanya. Bahasa Jepangnya. Tidak, karena kan kita kalian kan belum pakai bahasa original. Sebutkan, ya kan, bahasa Yunaninya Alkitab. Kamu bahasa Zalikal kitabul la raiba fi. Nah, udah kebaca itu bahasa Arab, ada tulisan kitab. Nah, sekarang sebutkan bahasa Yunaninya Alkitab. Mulutmu itu ya. Alkitab. Diam dulu kau, diam. Yang kalau Zalikal kitabul la raiba fi. Sebutkan bahasa Yunaninya Alkitab. Erik nggak bisa lawan dia. Gimana mau menjelaskan mulutmu ribut? Sebutkan bahasa Yunaninya Alkitab. Kitabun. Oke, saya sebutkan. Kataba. Mulutmu itu diam dulu. Oke, saya sebutkan. Nanti bahasa Cinanya Yang Nora. Nampak kau goblok. Ibu Nora. Kataba. Barakallah Bang Ian. Kataba. Sebutkan bahasa Yunaninya Alkitab. Ibu Nora. Saya sebutkan. Nanti bahasa Cinanya kau tanya juga. Mimik yang begitu itu mengejek, itu namanya. Nanti bahasa sebutkan bahasa Yunaninya Alkitab. Kamu pertanyaan kalau kau cari di Bible kau bahasa Yunaninya Alkitab, saya suruh yang menyawer saya ini sawer si Erik satu singa. Kalau ada di dalam Biblenya tulisan bahasa original Yunani Alkitab. Pertanyaanmu itu Nora, ya, menuju kegoblokanmu. Ayo, nggak bisa jawab. Sebutkan bahasa Yunaninya Alkitab. IQ-mu cuma 80. IQ-mu bisa jawab. Goblok. Kita. Kamu goblok.
IQ-mu cuma 80. Setara dengan monyet. Bunda Nora. Sebutkan bahasa Yunaninya Alkitab. Barakallah. Saya mohon bagi yang nyawer-nyawer ini, kalau dapat si Erik di dalam original Bible-nya bahasa Yunani Alkitab, saya minta yang nyawer ini tolong kasih dia singa. Bagaimana? Cari Alkitab, kataba. Sama di dalam Al-Quran ada zalikal kitabul la raiba fi. Nah, sekarang bahasa Yunaninya Alkitab. Silakan. Kau orang goblok ya. Sok pintar kau di sama Islam, kau orang Islam ya. Biarin aja. Inilah bangsa kasih. Kita jangan membalas ya. Kita usahakan. Saya menantang si Erik mengatakan bahwa Bibolosnya ini adalah Alkitab. Nah, pertanyaan saya, di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabul la raiba fi, kitabul la raiba, kitab. Sekarang bahasa Yunaninya Alkitab. Di mana? Oke. Listen. Oke. Ya. Listen gaya kau listen kau orang Batak pun kau listen kau. Kau bilang begejo bukan listen kau. Alah listen pula kau bahasa Inggris kau. Cepat. Oke, saya jawab ya. Ya, jawab. Dengarkan dulu ya. Nanti kalau saya jawab ya, apakah banyak bahasa Cinanya nanti lagi? Bahasa Yunaninya, karena ini kan menggunakan original Yunani toh. Bahasa Yunaninya kitab. Ayo silakan. Saya di Indonesia memakai Alkitab. Di apa? Iya, bahasa Yunaninya Alkitab apa di dalam Bible kau? Ini loh, nanti saudara-saudara saya yang menyawer ini akan memberikan kau satu singa. Asalkan kau temukan bahasa originalnya Yunani ada kata Alkitab. Kalau di dalam Al-Quran ada, itu surat pertama, surat kedua itu Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabul la raiba fi. Nah itu kitab. Nah, Bang KDG tolong di mute noise. Dengar dulu. Feedback Bang KDG, tolong di mute dulu Bang KDG. Iya, dengar dulu. Al-Quran itu nggak bisa diterjemahkan kan? Bukan duluan Al-Quran dari Alkitab. Harus bahasa Arab kan? Karena kenapa? Udah, sekarang saya tanya, kalau memang duluan kitab kalian, tolong cari di dalam bahasa Yunani. Ini di dalam original Yunani kalian, di dalam Bible kalian ini Alkitab. Kalau di Al-Quran jelas zalikal kitabul la raiba fi, kitab itu merujuk kepada Al-Quran, kitab Al-Quran. Cepat, ayo jawab. Ini si Tupal. Branos agama apa? Dengar dulu, ribut kali kalian. Kitab kami itu ya, kitab suci kami bisa diterjemahkan. Branos agama apa? Sebentar dulu Erik. Branos agama apa? Dijadikan logika Branos kitab kami. Oh Katolik ya, sebentar izin dulu ya Bang. Kok ini sebutannya tidak bisa dibawa dengan cara logika. Oke, sebentar ini Bang Branos. Kok ini? Kenapa Bang? Kenapa Bang? Kau jangan. Kok ini? Koine itu sama dengan Alkitab, kitabu, kataba. Iya, itu bahasa Yunani. Koine. Anda kan mau mengejar nama Alkitab. Saya bersampah. Koine katanya. Coba koine itu kata apanya apa? Kok jadi itu bahasa kitab? Yunani sebelum terjemahan. Saya menanyakan loh, di dalam bahasa Arab kataba berasal dari kata kataba, kitabu. Nah, dari mana koine? Tidak lucu loh. Allah Akbar, ini kok bohong semua ini ya, pengikut apa nih vampir ini?
Ini vampir ini gua pada bongol. Sorry ya. Sekarang cari dulu Bang. Bang Branos coba cari dulu kata kitab Alkitab di dalam originalnya. Originalnya Kitabu, Kataba. Silakan dicari. Di dalam surat apa? Di dalam Bible Anda. Nora, apa bahasa Arabnya makan nasi? Itu bahasa Yunaninya itu. Erik, Dado, Tupal, Brano, aduh, lucu ini. Ini ya saudara-saudara ya, mereka masih dalam proses lucu-lucunya kayak sekolah minggu ya kan. Jadi coba cari dulu kata Alkitab di dalam di dalam Bible kalian menyebutkan kata kitab. Boleh saya tanya Bu? Ini tuh bukan Boleh saya tanya Bu? Ini jemaat minggunya. Ini jemaat mereka memang mingguan. Cuma mereka ini sekelasnya dengan sekolah anak minggu, sekolah anak minggu dulu, anak minggu. Ini bukan sekolah pengajian Bu. Apa sekolah pengajian? Dan kitab, coba cari dulu di dalam Bible kalian ada kata kitab nggak? Sudah dikasih sudah diberikan. Tujuanmu apa? Pertanyakan itu. Karena dia si Erik mengatakan Bible kalian namanya Alkitab. Alkitab berasal dari bahasa apa? Dia bilang dari bahasa Yunani. Nah, cari dulu kata Alkitab, kataba di dalam bahasa Yunani. Kataba. Coba silakan. Ya. Bang KDG tolong di mute dulu Bang KDG. Aduh. Jangan dibuka Bang, jangan dibuka. Orang lain. Ayo, kataba. Masuk surga nanti Bapak bidadara enggak Bu? Ayo, kata-kata di dalam original Yunani, di dalam Bible kalian, silakan. Ayo. Kata-kata bah, katanya originalnya Yunani itu loh. Yang ada di pikiran. Dari mana Alkitab itu memakai bahasa Alkitab itu originalnya Yunani itu di mana itu? Ayo silakan tunjukkan. Hati-hati kau berlebih mengejek orang lain, kau akan tersedak. Loh, saya tidak mengejek, tapi saudara kamu yang membilang si Erik. Dari wajahmu saja sudah mengejek, belum kata-katamu lagi. Mengejeknya di mana? Dari mana di agamamu mengatakan itu beriman? Wajahmu saja sudah mengejek. Aduh. Kalau tujuanmu baik, berdebat, itu bukan bagaimana caranya, bukan begitu caranya. Berdebat. Itu namanya tadi dia nggak lihat kau saja siapa sudah itu lari dari ngomong. kudukanmu. Cepat, kata Alkitab di dalam bahasa Yunani, original Bible kau, tunjukkan. Kalau saya menjelaskan itu tadi sudah salah. Mungkin dia salah menjelaskan, tapi kau jangan fonis dia dengan kesalahan terus. Terus mencari kelemahan dia, itulah Waalaikumsalam Bunda Yunita. Mencari kelemahan seseorang. Terus diajarkan loh di agamamu itu. Diajarkan apa? Diajarkan kata-kata diajarkan kata-kata di dalam Bible kalian di mana? Di mana diajarkan kata-kata ba? Original Yunani di mana? Ya lebih pintar kamu memang, tapi kan saya nggak kata-kata ba di dalam Bible kau di mana? Kata-kata ba. Saya jawab itu. Tapi kata si Erik, Bible kalian itu adalah Alkitab. Oke, saya terima. Kata Alkitab itu berasal dari originalnya bahasa apa? Kata si Erik bahasa Yunani. Nah, oke, saya minta kalian carikan di dalam Bible kalian originalnya kata-kata ba. Saya nggak perlu jawab itu. Saya ini senang. Ini anak sekolah minggu lagi lucu-lucunya anak sekolah minggu. Saya sapa dulu. Abner, selamat malam Abner. Agama apa? Sudah hebat kamu dengan agamamu. Kalau ada yang lebih bertanya Abner, agama apa Abner? Tenang dulu Le. Tentu bisa kamu jawab. Sebentar dulu. Kau tuh ada tamu. Abner, agama apa? Iya, kenapa dengan agama? Kalau nggak suka. Agama apa Bang? Di sini room diskusi. Kalau Anda tidak mau, tidak senang ya silakan turun. Diskusi tentang apa? Aduh. Agama apa? Diskusi Tidak, saya turunkan Anda. Gimana? Wah, ya, ada apa dengan agama dan diskusinya tentang apa dulu? Yang pasti bukan tentang panjang dan pendeknya nonot apa ya, nonot laki-laki ya.
Tujuannya untuk baik atau tidak? Loh, teman kau tadi tuh udah menggunakan bahasa haleluya loh. Dari tadi sama saya. Oh, nggak ada. Nora kau bodoh. Itu kan dia bilang haleluya, haleluya. Ya seharusnya kau lebih bijak. Kalaupun dia Bijak salah, apa kau lebih lebih bijak. Jangan kembali mengejek. Una pola tangis Oh, le. emang berarti si Erik ini masih anak-anak. Orang untuk mengalah. Erik ini masih anak-anak. Una pola tangis kamu, una pola tangis le. Sepengetahuan saya, ada ajaran itu yang mengajarkan lebih baik mengalah. Kita kiba berbahasa Indonesia balas semua baru. Apa? Ayo, mana si Erik ini? Muncungnya kok nggak bersuara lagi? Erik Nah, keluarkan itulah muncung orang Erik. yang buruk aja, yang salah aja kok kejar-kejar kesalahan orang lain. Jadi nggak kau ajarkan yang baik. Ayo bahasa Yunaninya, kata ba, silakan. Nggak penting itu saya jelaskan. Kan dibilang menggunakan kata Alkitab. Kalau nggak penting kenapa kalian bilang kalau Bible Karena kalian kau itu mencari Alkitab kelemahan kalian? orang Ayo. lain dengan keahliannya yang terbatas mungkin. Aduh, kenapa kalian udah nyungsep kalian? Udah nggak tahu? Apa Nggak artinya bisa nyungsep? dijawab itu. Nggak bisa dia jawab. Udah Kau pikir habis, sudah udah senang habis dimakan kau rayap. dengan kemenanganmu. Nggak bisa dia jawab. Oh, boleh. Ah, Nggak bisa dia jawab. Kenapa? Satu jam ini pertanyaan nggak dijawab itu. Kamu belajar Islam boleh nggak? iya. Sekarang tunjukkan dulu di dalam Bible kalian ada kata Alkitab. Udah, kita belajar Islam aja. Iya, coba ngomong dulu. Pelajari lagi. Bilang, oke, ampun Nora, kata Alkitab itu bukan dari bahasa Yunani. Coba bilang dulu. Mana pernah kau berbuat baik? Kau pun ngomong aja. Bilang dulu biar kita close. Maaf Nora, kalau saya tadi udah salah. Bukan dari bahasa Yunani. Coba bilang dulu. Aduh. Ayo, Orang pintar belum tentu beriman, Nora. Itu. Tapi Kau udah masalahnya itu terjerembab. disampul itu Alkitab. Disampul Bible itu tertulis Alkitab. Disampul Bible itu tertulis Alkitab. Ada yang Alkitab, ada yang Bible. ayo, coba bilang, maaf ya Bunda Nora yang cantik, cam-cam, yang imut-imut. Original bahasa Yunaninya memang nggak ada, Alkitab itu bahasa Arab. Coba bilang dulu. Masalah hudul beho. Ayo, bilang dulu lah. Saya ingin kejujuran loh dari pihak kalian. Saya ingin kalian tuh jujur kalau dalam diskusi. Biar enak kita. Bilang begini, Bunda Nora, memang kata Alkitab, ya, kata ba itu tidak ada dalam bahasa Yunani, ya. Bilang dulu itu adalah bahasa Arab. Barulah saya tahu. Ternyata Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru itu ciptaan dari Wikipedia. Ya, ayo silakan, ayo Erik, Deng Dodo, Dado, Tupal, ayo ngomong dulu. Saya mau dengar dulu. Namar dong si bolis orang ada sokku ya tak. Ayolah begu ganjang, ayolah, jangan malu-malu begu ganjang. Ayolah. Gimana begu? Bangga mau Begu. isi, Gak bisa. Diam si Deng Dado ini. Jadi gimana Deng Dado? Kau mengakui nggak? Akui dulu. Itu bukan bahasa Yunani. Akui dulu. Baru nanti kau mau bertanya sama aku sampai berapa ratus pertanyaan ku jawab. Akui dulu. Ayo, akui dulu. Akui dulu. Bahwa Alkitab itu bukan bahasa Yunani. Akui dulu. Bunda, aku nggak. Ayo akui dulu Erik. Udah sehat kau Erik? Atau nyungsep kau di septic tank Erik? Akui dulu bahwa bahasa Alkitab itu adalah bahasa Arab, bukan bahasa Yunani. Ayo akui. Udah, itu Erik itu mau turun malu. Mau di atas jadi nggak tahu malu, kan begitu. Nggak bicara-bicara dari tadi itu. Akui dulu. Akui dulu. Jadi maksudmu kalau dari Bahasa Alkitab Arab, itu adalah bahasa kalian Arab, dulu bukan yang bahasa lebih Yunani. kenal. Begu gajang odong-odong. Otak cengklek. Ayo akui dulu. Saya ini jadi awet muda di sini lah, woi. Berkat kalian saya awet muda, saya ketawa aja terus ya kan. Ayo akui dulu. Biar kalian bisa bertanya sama saya. Ayo. Apa yang harus diakui Bunda Nora?
Alkitab itu bukan bahasa Yunani. Wah, perjanjian baru itu bahasa Yunani. Jadi maksudnya bahasa apa? Kita kalau menurut Oke, kamu kalau bahasa Alkitab apa? itu perjanjian baru, sebutkan nama bahasa Yunaninya perjanjian baru. Bahasa Yunaninya Alkitab. Ih, jelek kali jadi desing aku. Ayo, di mana tertulis Alkitab, bahasa Yunaninya Alkitab di dalam perjanjian baru? Ayo. Mana? Udah 1 jam ini pertanyaan nggak dijawab-jawab deh. Ayolah begu ganjang. Kau begu ganjang kau pelihara kau begu ganjang. Ayo silakan. Anak nih sih Kalau di Al-Quran ada Zalikal kitabul la raiba fihi. Kitab Al-Quran ada. Terus di mana di dalam bahasa Yunaninya ada kata Alkitab? Yang mujad gue iya bang. Ayo di mana? Lalu kalau ada dalam Al-Quran, kenapa kitab kamu namanya Al-Quran bukan Alkitab? Al-Quran itu adalah kitab. Bible kalian bukan kitab. Namanya Alkitab itu adalah satu. Al itu satu. Hikmah teragung yang dapat kita petik dari perjumpaan ini adalah bahwa kebenaran hakiki tidak membutuhkan retorika emosional apalagi caci maki untuk mempertahankan eksistensinya. Kemurnian Islam dan keagungan bahasa Al-Quran senantiasa berdiri kokoh di atas fondasi literasi yang otentik dan rasional. Sehingga setiap upaya adopsi bahasa justru semakin menegaskan superioritas makna yang terkandung di dalam wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyimak ulasan teologis yang mencerahkan ini hingga akhir. Mari terus dukung saluran ini dengan klik tombol like. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.